Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Dosen Service. Berikut cara memperbaiki setrika uap seperti ini ya. Ini adalah setrika uap. Ini untuk mengeluarkan uapnya. Oke. Setrika ini rusak karena uapnya kembali keluar melalui saluran ini. Ini mestinya kalau ditutup, ini kalau ditutup seperti ini. Nah, kalau tutup seperti ini, uap tidak boleh keluar ya. Uapnya tidak boleh keluar ke bawah ya. Ini pembuangan. Jadi justru ini sudah ditutup, tapi uapnya tetap keluar melalui pembuangan ini. Ini kan gunanya untuk membuang uap kalau sudah selesai proses penyetrikaan. Nah, tetapi pada saat proses penyetrikaan sendiri ini ditutup, tapi dia dibuka sedikit. Ya, dibuka sedikit supaya kain ataupun baju itu tidak basah oleh uap. Nah, tetapi di sini kondisinya uap itu sudah banyak keluar melalui pembuangan ini, sehingga tekanan ke sini menjadi tekanan ke sini ya menjadi kurang, atau uap yang keluar dari lubang-lubang ini menjadi kurang karena banyak keluar ke sini. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya yang bisa dianalisis adalah keran ini mengalami kebocoran ya. Keran ini mengalami kebocoran. Nah, ini sudah saya punya yang baru, saya beli secara online. Ini ya, saya beli secara online, harganya berapa ya, sekitar 25 ribuan gitu ya online. Harganya 25 sampai 50 ribu lah kalau di online ya. Kita akan ganti. Oke, mudah-mudahan hasilnya insya Allah mantap. Oke, jadi caranya kita buka dulu ini ya, selangnya ini udah saya buka. Sini dia menggunakan obeng plus. Oke, ini kita buka ya, dia hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buka ini, tetapi sebelum membuka ini kita harus buka ini. Kenapa ya? Kalau ini kita buka ya, ini setelah seperti ini ya. Di sini kan ada kunci, kita buka seperti ini. Kita buka ya, biasa ya, membuka ke kiri. Ya, kita buka seperti ini. Dia akan sangkut di sini ya. Ya kan, nah berarti harus buka ini dulu. Oke, kita mulai dengan buka selangnya. Nanti kita potong, sudah rapuh ini, nanti kita potong aja. Oke, seperti ini ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini nyangkut kan, kita buka dulu ya. Ini dia ya, ini baru kita buka ini. Oh, ternyata masih nyangkut di sini ya. Berarti mau nggak mau kita buka. Oh, masih sangkut ya. Kita buka ini ya. Oh, ternyata guys, kita buka ini nih guys. Ya, teman-teman, kita buka dulu ini. Nah, baru kita buka yang ini. Nah, ini ya. Kita bersihkan dulu ya. Ternyata sebenarnya kita nggak perlu buka ini ya. Sebenarnya kita tidak perlu membuka ini. Ini biarkan terpasang seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan
pengalaman ya. Jadi kalau bisa cukup saya yang mengalami seperti ini. Anda kawan-kawan sekalian tinggal terima beres saja ya, kalau bisa. Jadi nggak perlu dibuka sih ini ya. Yang perlu dibuka adalah gagangnya ya, gagang ini yang perlu dibuka. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dibuka ya. Dan ini ini tetap harus dibuka. Ini tetap harus dibuka ya. Oke. Nah, saya beli yang seperti ini. Itu tidak ada ininya. Berarti ini kita ambil, kita pindahkan ke sini ya. Kita ambil ini, kita buka ini. Buka, kita kasih ini dulu ya, isolasi air ini biasa, isolasi air biasa, supaya uapnya tidak keluar dari celah-celah drat ini ya. Ya, oke. Baru ini pasang, kasih ini, kita kasih isolasi air ini yang biasa dipakai untuk pipa air nih. Oke, kita pasang ya. Ya. Oke, ya, cukup seperti ini saya kira. Oke, itu kita pasangkan ya. Kasih dulu ini. Baru kita pasang gagangnya kembali ya. Ini. Tutupnya ini untuk mencegah karat, karena kan uap mengandung air ya. Siap. Kita akan pasang. Cukup. Oke. Lalu kita pasang selang pembuangannya. Nah. Oke, selangnya udah saya rapikan, tinggal kita pasang di sini ya. Nih, selang ini kita pasang kembali. Ini adalah selang pembuangan. Ya, jangan lupa pengamannya, penguncinya ini kita kunci kembali.
Oke, cukup. Ya, udah selesai. Nanti kita akan coba ya. Jadi kita sudah selesai pemasangan. Kuncinya adalah, kesimpulannya, untuk mengganti keran pembuangan ini yang harus kita buka adalah satu bagian input ini juga harus kita buka, dan bagian gagang ini juga kita harus buka dengan membuka kedua baut yang ada di sini ya, seperti itu. Baik, nanti kita akan coba dulu. Baik, kita akan coba setrika uap boiler ini. Di sini menggunakan panci Presto ya. Ini sudah saya hidupkan dan tekanannya saya rasa cukuplah kalau untuk sekedar mencoba saja. Oke, kita akan coba apakah uapnya masih bocor. Nah, di sini coba kita tes dulu ya. Ya, kita akan lihat apakah uapnya ini masih bocor atau tidak ya. Oke, sekarang kita lihat ternyata berfungsi ya, sudah tidak bocor lagi. Nih, sekarang coba saya buka. Oke, saya buka, keluar dia uapnya. Oke, saya tutup. Saya akan tutup ya. Coba saya tutup. Oke, bagus ya. Sudah berfungsi. Sebelumnya walaupun ditutup uapnya tetap keluar ya, artinya bocor seperti itu. Sekarang sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, seperti ini saja dulu bagaimana mengganti keran uap pada setrika uap boiler ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.